Jumpa kembali di podcast IDI Wilayah Jawa Tengah. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang seluk-beluk bedah anak. Nah, kali ini kita akan berjumpa dengan dokter spesialis bedah anak. Selamat siang, Dr. Edwin Basyar. Selamat siang, Dr. Reni. Dok, kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Edwin Basyar, spesialis bedah anak konsultan. Nah, beliau ini selain bertugas di Rumah Sakit Karyadi, di mana lagi, Dok? Di Rumah Sakit Telogorejo Semarang dan Rumah Sakit Elizabeth. Nah, kalau Perbani sendiri itu di Semarang, Dok, ketuanya siapa, Dok? Kebetulan Perbani cabang Jateng dan DIY saat ini ketuanya saya sendiri. Oh iya, Dr. Indonesia itu adalah ketua dari Perhimpunan Bedah Anak. Nah, sekarang kita akan membahas, Dok, tentang bagaimana sih sebenarnya kasus-kasus anak yang dijumpai yang kemungkinan terlambat, Dok, penanganannya, Dok. Itu apa saja? Ya, jadi kasus-kasus pada bedah anak pada umumnya sebetulnya banyak sekali, utamanya yang kelainan-kelainan bawaan. Yang sering terlambat itu khususnya pada kasus-kasus kelainan bawaan, semisal tidak punya anus, kemudian ususnya buntu atau atresia ileum atau atresia yeyenum. Nah, ini sering sekali karena keterlambatan untuk melakukan rujukan sehingga pasien itu datang ke spesialis bedah anak sudah dalam kondisi yang kurang baik, ya, sehingga prognosis atau morbiditas ataupun mortalitasnya sangat tinggi. Ya, mungkin di sini saya ingin menyampaikan beberapa kasus yang banyak sekali kasus bedah anak ini, khususnya tentang hernia. Ya, hernia pada bayi dan anak-anak. Burut, istilah orangnya burut gitu ya? Apa? Ya, kalau pada orang tua biasanya menyebutnya kita tedun. Tedun. Ya, burut, tedun, betul. Ya. Itu, Dokter Reni. Jadi pada anak dengan hernia inguinalis lateralis, baik itu yang kanan atau yang kiri, selama masih bisa, atau kita sebutnya hernia reponibel, selama masih bisa keluar masuk dari kantongnya, ini memang tidak membahayakan. Tetapi bila sampai terjadi jepitan, maka disebutnya adalah hernia incarcerata. Nah, jepitan ini yang sangat membahayakan, karena kita tahu bahwa usus bayi itu masih tipis, sehingga kalau kita mendapatkan kasus seperti ini, tanda-tandanya kalau ada jepitan itu biasanya anaknya muntah, perutnya kembung, tidak bisa kentut, dan tidak bisa BAB. Nah, ini masuk ke dalam akut abdomen atau kegawat daruratan bidang digestif anak khususnya. Digestif anak ya. Jadi pada kasus-kasus yang hernia incarcerata itu harus segera dilakukan rujukan. Maka dari itu, Dokter Reni dan mungkin para pemirsa, baik yang dokter umum atau sejawat-sejawat kami dari spesialis anak yang sering sekali mendapatkan kasus-kasus ini, baik di tempat praktek atau di puskesmas atau di rumah sakit. Jadi organisasi kami Perbani yang merupakan anggota juga dari organisasi bedah anak seluruh dunia. Jadi ini mempunyai suatu kesepakatan. Artinya kesepakatan ini bukan hanya sifatnya nasional tapi internasional. Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan dalam arti anamnesis dan pemeriksaan fisik, dan kita bisa mendiagnosis atau kita mendapatkan diagnosis bahwa anak atau bayi ini menderita hernia inguinalis lateralis, itu kita sarankan untuk
sesegera mungkin. Pada usia berapapun ya dok ya? Usia berapapun. Jadi usia berapapun kita temukan atau kita diagnosis adanya hernia inguinalis lateralis, itu kita sarankan untuk sesegera mungkin kita lakukan tindakan herniotomi. Nah resiko dok setelah mengalami keterlambatan, karena sebagian misalnya ada dokter anak maupun mungkin dokter umum memahaminya dengan kurang ya dok, mungkin resikonya ke depan tuh apakah tidak tahu atau bagaimana dok? Resikonya bagaimana? Ya, jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa jepitan pada hernia, khususnya pada bayi dan anak-anak, kita tidak tahu kapan terjadinya. Bisa besok, bisa lusa, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Iya. Nah, tetapi yang kita khawatirkan justru jepitan ini mudah sekali terjadi perforasi, sehingga isi dari usus atau kotoran atau feses itu bisa masuk ke dalam rongga abdomen, sehingga menyebabkan peritonitis. Nah inilah yang tadi saya katakan bahwa peritonitis ini yang nanti akan menyebabkan mortalitas dan morbiditas dari pasien ini menjadi meningkat. Iya. Ya, karena kalau sudah infeksi luas, penanganan tidak baik, akan menjadi sepsis dan pada akhirnya pasien kita bisa meninggal. Iya, jadi bagi para ayah bunda yang melihat YouTube ini juga ya, jadi pada anak apabila terjadi ketedun atau benjolan di selangkangan atau di kemaluan ya dok, itu Ya. Jangan sampai terlambat ya, karena kalau misalnya terlambat menangani atau terlambat melakukan pembedahan untuk mengantisipasi burut tersebut atau tedun tersebut, maka akan terjadi infeksi ususnya akan bocor. Nah kalau bocor mengakibatkan infeksinya meluas ya ke seluruh kulit, seluruh usus, sehingga tidak bisa ditolong lagi karena sudah terlalu berat infeksinya itu. Nah selama ini banyak ya dok kasus-kasus yang dirujuk dalam kondisi terlambat ya dok? Ya kebetulan saya juga di center pendidikan, kebetulan juga di Rumah Sakit Dr. Karyadi, di mana Dr. Karyadi ini merupakan rumah sakit tipe A rujukan nasional. Iya. Saya kira kasus-kasus ini memang sering kita jumpai atau sering kami terima, ya merupakan rujukan dari teman-teman di daerah, baik itu teman-teman sejawat bedah, teman-teman sejawat anak, atau mungkin dari teman-teman dokter umum. Ya, saya sebetulnya pada kesempatan yang baik ini ingin menghimbau dan mengajak bersama-sama teman-teman sejawat yang ada di ujung tombak, dalam arti di puskesmas atau maupun di rumah sakit, juga teman-teman sejawat saya spesialis anak yang di daerah, kita samakanlah persepsi kita. Iya, jangan menunda ya dok ya. Ya, maksud saya kalau memang kapanpun bayi itu terdiagnosa dengan hernia inguinalis lateralis, apakah itu yang masih reponibel atau irreponibel, segera disarankan untuk dilakukan penutupan atau dilakukan tindakan operasi yang kita sebut dengan herniotomi. Herniotomi. Ya, karena kita menghindari terjadinya perforasi tadi. Apa mungkin dokternya itu kasihan ya dok, kok masih kecil gitu, nanti kalau dioperasi gimana gitu dok? Betul. Jadi pada kasus hernia pada bayi dan anak, saya sampaikan juga bahwa ini adalah sebetulnya adalah suatu kelainan bawaan. Ya, jadi etiologinya atau penyebabnya adalah kegagalan obliterasi dari prosesus vaginalis. Yang mestinya dia menutup sempurna, ini tidak menutup. Ya, sehingga dengan tekanan, mungkin kalau lubangnya itu besar, itu dengan tekanan yang tidak begitu kuat saja usus sudah bisa masuk. Atau mungkin kalau yang masih kecil, dengan tekanan yang kuat maka akan terjadi herniasi. Istilahnya usus masuk ke kantong hernianya. Iya. Jadi kantong itu terbentuknya semenjak lahir atau ada yang setelah besar dok? Semenjak lahir. Jadi begini. Jadi lubang prosesus vaginalis itu idealnya setelah lahir dia menutup. Nah, tetapi ini tidak menutup.
sehingga lubang itu dimasukin oleh usus. Oh, Ya, dia kan iya. letaknya memang di bawah bagian perut. Sehingga kalau posisi berdiri, misalnya anak posisi berdiri itu dengan gaya gravitasi aja usus bisa masuk ke Bawah. prosesus vaginalis tersebut. Gitu. Tapi lubangnya itu tidak mungkin menutup makin besar, nggak mungkin ya dok ya? Kalau lubang proses vaginal, kalau sudah termasuk kemasukan usus Masukkan biasanya usus, nggak mungkin. nggak mungkin Iya, bisa. Nah, iya. apa pemahamannya? Wah, nunggu saya sampai ngerti tambah kuat, gitu loh Nah, dok, mungkin. tidak. Gitu. Itu kecuali kalau itu suatu hidrokel, ya hidrokel yang komunikans, yang salurannya tidak begitu besar, itu biasanya kita tunggu masih bisa menutup sendiri. Tetapi untuk hernia tidak akan bisa menutup sendiri. Nah, membedakan hidrokel dengan hernia itu dok? Ya, kalau membedakan hidrokel dengan hernia, kalau hernia biasanya benjolan itu keluar kemudian menuju ke kantong pelir, ya ke kantong pelir, itu seperti benjolannya seperti pisang gitu atau seperti sosis. Sosis. Ya, seperti sosis dari apa namanya lipatan perut bawah kanan kiri itu dia turun menuju ke Skrotum. ya skrotum atau ke kalau pada wanita ke labium maius. Oh. Ya di iya, sana iya. tampak benjolan. Tetapi kalau hidrokel itu bisa terjadi di dua tempat. Pada testis atau di funiculus spermaticus. Sehingga disebutnya adalah hidrokel testis dan hidrokel funiculi. Bentuknya dok, nggak kayak sosis ya dok ya? Tidak. Jadi di atasnya dia trepes, benjolannya Trepes. biasanya hanya di kantong skrotumnya aja. Oh, di kantong pelirnya itu Di kantong membenjol, pelirnya, iya. tapi di salurannya atas nggak membenjol ya Tidak, dok? tidak. Ya, karena Oh. memang itu kan hanya cairan yang mengumpul di Bawah. bawah Oh, itu. mungkin banyak sekali ya yang salah paham dengan kondisi itu dan takutnya kalau anak nanti dibius terus gimana gitu dok? Kalau dibius tuh kadang-kadang anak orang tua takut loh nggak dibius kok piye gitu. Ya. Jadi pada kasus-kasus hernia memang bagaimanapun pasien ini harus kita bius atau harus kita tidurkan ya. Perlu dimengerti bahwa tindakan operasi herniotomi pada bayi maupun anak itu sebetulnya bukan operasi yang sangat berat. Ya, sebetulnya memang berat di biusnya, ya berat di biusnya. Tapi tindakan operasinya sendiri tidak begitu berat karena kita hanya membuka kulit. Hanya kecil saja Ya, dok ya? itu pun hanya 1 senti. 1 senti Ya, di kemudian sebelah kanan itu atau kantong kiri. dari hernianya itu kita identifikasi, kemudian kita ikat dan kita potong. Oh, Jadi operasinya bukan- sendiri sekitar 15-20 menit. Oh, lah itu Ya. ayah bunda ya, kalau memang terjadi seperti itu segera datang ke spesialis bedah anak ya, supaya bisa dilakukan tindakan ya dok. Betul. Karena kalau terlambat heman-heman nanti jadi fatal. Itu yang Betul. menjadi selama ini tingginya kasus kematian pada anak akibat hernia dok ya. Ya, Kalau menurut dokter selain hernia nih dok, apa dok yang menjadikan resiko tinggi pada anak itu muncul akibat keterlambatan diagnosis dok? ya. Sama sebetulnya kasus-kasus kegawat daruratan pada anak-anak itu intinya sebetulnya kita bagi menjadi tiga kelompok besar. 3 kelompok besar dalam hal ini yang pertama adalah karena penyebabnya adalah sumbatan atau yang kita istilah medisnya adalah obstruksi. Kemudian yang kedua adalah infeksi. Obstruksi, infeksi. Ya, penyebab infeksi. Sedangkan yang lainnya itu biasanya karena trauma yang menyebabkan suatu perdarahan yang hebat. Ya, ini yang masuk ke dalam kegawat daruratan khususnya di daerah perut ya, akut abdomen. Nah, untuk kegawatan obstruksi atau sumbatan itu tadi diantaranya adalah hernia tadi. Hernia itu kalau usus sudah masuk ke kantong, kemudian dia mengalami jepitan oleh cincin dari hernianya, maka otomatis dia akan buntu ke arah anusnya. Jadi makanan, udara dan lain-lain tidak akan bisa Nggak sampai ke bawah. Sehingga nanti tanda-tandanya adalah perutnya gembung.
ya, kemudian muntah. Muntah. Anaknya tidak bisa kentut, tidak bisa BAB. Merawat terus dia nangis terus Betul, ya. pasti akan kesakitan. Iya. Kemudian yang kedua ada pada anak-anak yang biasanya usia antara 6 sampai 9 tahun itu biasanya anak-anak kita itu kita berikan makanan tambahan. Ya kan? Tambahan. Nah, ada yang kadang-kadang belum usianya masih 4, 5 atau bahkan 3 bulan itu sudah diberikan makanan tambahan. Pisang. Nah, kalau orang Jawa bilang didublang gedang gitu ya. Gedang. Itu pisang sama nasi diunyet-unyet dikasihkan. Nah, ini sebetulnya belum boleh. Karena memang usus bayi ini masih belum kuat. Tapi ada artis loh dok, yang YouTuber juga, dia sampai memvideo bahwa anaknya kuat loh makan pisang gitu dok. Nah, ya itu Allahu a'lam. Itu kasihan itu ya dok, yang melihat kan dok? Iya, jadi idealnya memang secara saintifik lah, saya kira teman-teman dari anak maupun dari bedah anak kita sudah melakukan suatu riset atau penelitian di mana idealnya pada usia-usia di atas 6 bulan baru diberikan asupan tambahan atau makanan tambahan. Resiko dari pemberian makanan yang pada usia dini di mana ususnya ini belum siap, maka bisa terjadi invaginasi. Invaginasi itu atau intussusepsi itu satu usus masuk ke usus yang lain. Terus tabrakan ususnya? Ya, masuk sehingga terjadi jepitan. Oh, tersumbat ya dok? Ya, jadi tersumbat. Jadi usus yang bagian bawah, yang atas masuk ke usus bagian bawah, sehingga pada suatu saat ini akan berhenti dan ini akan tertutup. Namanya ini masuk ke gawat daruratan obstruksi juga sama. Masih tipis, suruh remes-remes ya dok? Iya. Makanya jadi malah saling masuk gitu. Iya, saling masuk. Karena ini tipis ya. Karena harus dorong kuat, harus dorong kuat. Makanan ini yang apa namanya? Istilahnya sebagai apa ya? Lead point lah ya, sebagai makanan lead point. Padat, ya, dok. Makanan yang keras itu sebagai lead point-nya terjadinya invaginasi itu. Oh, jadi bagi ayah bunda ya kalau memberi makan pada anak tuh jangan kurang dari 6 bulan ya, khususnya masih belum kuat untuk melakukan proses mencerna pisang ataupun apapun itu. Betul. Kalau memang itu dilakukan supaya istilahnya tuh biar cepet gede anaknya, biar cepet besar tuh salah ya dok ya? Salah. Dan itu resikonya akan tersumbat, kemudian ususnya akan mengalami obstruksi tadi. Ya. Bisa terjadi kematian ususnya, Bu. Kematian usus, nekrosis ya dok? Kemudian ya nekrosis atau ususnya mati. Nanti kalau usus itu mati akan mudah terjadi perforasi atau kebocoran. Sehingga balik seperti tadi, kotoran yang ada di dalam usus ini akan memenuhi rongga perut kita. Ya, sehingga nanti ujung-ujungnya adalah infeksi yang berat. Nah itu loh, luar biasa ya. Jadi jangan sampai jari ini baik. Ya, kadang-kadang masih itu ya, engkau udah disalah gitu. Maksudnya kora dikai pisang kawet lahir gitu kan. Ya, itu tradisi-tradisi yang mungkin salah ya, yang perlu kita luruskan. Nah itu bagi yang masih ngotot nih memberi makan pisang pada bayi, sebaiknya memang kalau terjadi resiko kematian akibat ususnya mengalami kerusakan dengan dipaksakan makan pisang tadi, ya itu harus dihentikan lah upaya itu. Sekarang orang zamannya kualat meneh, zamannya membuktikan dan seperti itu ya. Betul, ya saya kira mungkin bagi ibu-ibu muda utamanya kalau misalnya di posyandu ya betul-betul mengikuti apa namanya arahan atau instruksi Bu Dokter atau paling tidak bidan yang ada di sana sehingga tidak terjadi hal-hal yang fatal seperti tadi. Karena pemberian makanan yang nanti alasannya tidak tahu, mungkin karena memang tidak pernah datang ke posyandu ya dokter Eni ya, jadi mereka tidak mendapatkan informasi-informasi yang benar khususnya untuk bayi dan anak-anak. Iya, Dokter Edwin, kalau selama ini dokter bertugas ya dok, kira-kira kasus apa dok yang menurut paling sulit atau paling membuat dokter menjadi kayak
trauma apa merasa kaget kok ada kasus seperti ini gitu dok? Ya, saya kira kasus sulit memang beberapa di bedah anak ya, khususnya di bedah anak itu mungkin kembar siam. Ya, kembar siam ini variasinya sangat banyak. Kemudian perlengketannya juga sangat menentukan teknik operasi, sangat menentukan mortalitasnya, sangat menentukan morbiditasnya. Jadi itu salah satunya. Yang kedua mungkin yang terbanyak itu adalah penyakit yang disebut dengan Hirschsprung disease atau megakolon kongenetal. Itu di masyarakat kita masih sangat banyak. Ya, masih sangat banyak. Akibat apa tuh dok? Biasanya karena defisiensi salah satunya adalah defisiensi asam folat. Jadi ibu yang hamil itu tidak mengkonsumsi asam folat ya dok? Ya, harusnya kan seperti sekarang ini ibu hamil trimester pertama itu kan diberikan asam folat oleh obstetri. Kan? Nah, kadang-kadang ini yang enggak asupan ini enggak diminum oleh ibu-ibu. Dikasih tapi enggak diminum. Kenapa dok? Enek apa gimana? Enggak juga sih sebetulnya. Ya, cuman kalau pada trimester pertama itu problematika yang sering dihadapi ibu-ibu itu nyidamnya itu. Nyidam. Nah, ya, kalau nyidam asam folat saja. Nyidamnya itu jadi alasan ya dok? Ya jadi alasan, nggak mau makan, nggak mau minum, kalau makan muntah dan ini yang kadang-kadang harus. Iya. Memang harus ada yang dikorbankan ya untuk kalau siap menjadi ibu harus berkorban melawan rasa itu ya dok? Ya betul. Iya kadang-kadang ya inilah mungkin yang jauh mungkin juga latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi dan lain-lain. Ya tapi saya kira untuk ibu-ibu muda, apalagi sekarang pemerintah sedang betul-betul fokus untuk menangani atau mencoba semaksimal mungkin untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Ya di mana sebetulnya angka kematian bayi khususnya yang kurang lebih sekitar 15% lah ya. Ini akibat dari penanganan yang terlambat tadi, khususnya untuk bedah. Ya, penanganan karena kegawatan yang tidak terselesaikan. Kegawatan yang tidak segera dirujuk ya dok ya. Betul. Itu kontribusinya sekitar 15%. Sehingga kami dari Perbani kemarin pada saat PIT Perbani kebetulan di Semarang 2 minggu yang lalu, kami juga berkomitmen akan membantu pemerintah bahwa bedah anak di seluruh Indonesia ini memang belum banyak. Kita masih 168. Oh, sangat langka ya dok ya? Ya, masih sangat sedikit. Tapi kita berkomitmen untuk paling tidak 8 provinsi yang terakhir di Indonesia belum ada, akan diusahakan ada. Dan kita berkomitmen untuk membantu pemerintah menurunkan angka kematian ibu dan anak. Angka kematian ibu luar biasa ya, ini memang jadi PR yang besar. Nah buat sejawat para dokter umum yang pengen ngambil spesialis bedah anak jangan takut ya. Takutnya ngadepinnya kok anak-anak gitu, ini kan takut kok nek kecil gimana gitu. Iya. Dan kita berharap mungkin teman-teman dokter umum tertarik ya untuk mengambil bedah anak karena memang kita jumlahnya masih sedikit dan kita masih dibutuhkan untuk di seluruh dari sekian provinsi itu di Indonesia, khususnya yang timur ini masih banyak yang kosong. Kita di Sulawesi hanya ada di Makassar, Manado, kemudian di Kendari itu 1. Di Undip belum ada ya dok? Di Undip belum ada. Belum buka ya. Jadi program studinya yang ada sementara ini baru di Makassar, Bandung, Jogja dan di Surabaya. 5 ya dok baru? Untuk SP1, ya. Jadi memang bedah anak itu hanya terbatas juga yang terima ya dok ya? Ya. Jadi sekali penerimaan biasanya setiap program studi itu antara 3 sampai 4. Jadi setahun kurang lebih 8. 8 kali 5, 40 ya dok 40, ya. 40 dalam 5 tahun. Ya.
Tapi ya sejawat dokter anak mungkin bisa lebih aware juga ya terkait dengan kegawatan yang muncul. Ya. Karena selama ini mungkin dari bedah anak, corongnya nampo sudah rusak gitu ya. Sudah tidak bisa Terlambat, bukan terlambat. mungkin terlambat. Ya. Iya, sudah kondisi yang tidak bisa diperbaiki lagi sehingga mengakibatkan hal yang fatal. Nah, sekarang Dok, kalau di masyarakat yang ada di daerah kan mungkin tidak bisa menjangkau ya Dok ya untuk bedah anak yang ada di provinsi ya Dok ya. Ya. Kalau di Jawa Tengah sendiri itu ada berapa tuh Dok bedah anak? Kalau di Jawa Tengah sendiri sudah ada sekitar 19. 19. Ya. Itu ada di Semarang, Di Solo. Semarang ada 5. 5. Solo ada 2. Di Jogja ada 6. Nah, sisanya ada di Purwokerto ada 2. Kemudian di Magelang ada 1. Kemudian di Sragen ada 1. Sragen. Ya. Oke, berarti bagi daerah lain yang belum ada segera memberi fasilitas itu ya, memberi transportasi untuk secepatnya Betul. ke Iya. tempat yang terdekat. Ya. Misalnya di daerah pantai selatan mungkin bisa ke Purwokerto Betul, atau betul. ke Solo gitu ya. Ya, Kalau yang di Pantura yang paling nyaman jadi Semarang ya Dok. ya, Karena kasus-kasus itu yang memang akan berkontribusi besar untuk menurunkan angka kematian pada anak ya. ya. Dokter Edwin harapannya apa Dok ke depan Dok terhadap ilmu bedah anak ini? Ya, kami berharap karena memang sebetulnya idealnya kita di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sudah mendekati atau sudah lebih dari 270 juta, itu idealnya bedah anak ada 800. 800 harusnya. 800 spesialis bedah anak. Berarti masih kurang 700. Kurang 700. Inilah jadi kita berupaya termasuk di Semarang, insya Allah dalam waktu 2-3 tahun ke depan kita sudah bisa membuka harapan kami agar bisa menambah percepatan ya penambahan bedah anak, khususnya kita mengisi pada daerah-daerah Indonesia Timur ya, Indonesia Timur. Kalau di Sumatera, Jawa saya kira hampir semuanya terisi. Hampir di semua provinsi sudah ada bedah anaknya, tetapi semakin ke timur ini termasuk Papua itu belum ada ya. Kalau yang ke timur paling timur Lombok, Makassar, Lombok, ya yang ke sana lagi masih kurang masih kurang. Sehingga kami berharap program studi yang di Makassar itu bisa merekrut putra-putra daerah di Indonesia Timur untuk sesegera. Iya Dok. Dan kita juga mendorong Udayana Bali untuk segera membuka kalau memang nanti sudah mencukupi tenaga pendidiknya sehingga nanti di daerah katakanlah NTB, NTT, kemudian di Indonesia sampai ke Indonesia Timur itu juga bisa istilahnya disuplai lah dari alumni mereka. Saya kalau sekarang 40 ya per tahun maksimal tuh 40 aja kalau lulus semua, kalau nggak lulus ya. Jadi apakah ke depan Perbani akan melakukan pendampingan untuk istilahnya mungkin semacam kayak seminar, workshop atau webinar terkait dengan deteksi dini kegawatan pada anak itu Dok? Ya, kita memang ada beberapa program khususnya setelah pemerintah juga mencanangkan dan kita ketahui bahwa 15% kematian bayi dan anak-anak ini meninggal akibat dari keterlambatan penanganan oleh bedah anak. Apapun penyebabnya dalam tanda kutip ya ataukah terlambat atau terlambat terdiagnosa atau terlambat merujuk. Ya ini kita akan mencoba untuk ya memberikan edukasi lah seperti ini seperti pada podcast ini kami berharap paling tidak kita mempunyai persamaan persepsi di dalam respon time pasien-pasien yang katakanlah mengalami kegawat daruratan. Kapan dia harus dirujuk, kapan dia harus operasi, itu paling tidak kami dari bedah anak, sejawat spesialis anak maupun teman-teman dokter umum
itu kita punya satu pandangan yang sama, Iya. sehingga keterlambatan itu paling tidak bisa kita minimalkan, sehingga faktor mortalitas dan morbiditasnya juga bisa kita turunkan. Iya, semoga harapan saya harapannya seperti semakin terwujud ya, semoga bisa terwujud secepatnya, karena memang para dokter yang ada di ujung tombak dok, di puskesmas, kemudian para dokter anak, memang sebaiknya kita lakukan pendampingan dengan mungkin TOT ya dok ya, supaya bisa mendapatkan itu refreshing lah, saya lali refreshing bagaimana menangani atau mendeteksi dini semua kasus-kasus supaya dilakukan tindakan secepatnya. Demikian pemirsa YouTube podcast di Raya Jawa Tengah. Kali ini memang luar biasa tamu kita yang sangat jarang ada di Indonesia ini. Jadi kalau teman sejawat punya kasus yang memang harus segera dilakukan atau mungkin belum paham, mungkin bisa berkomunikasi dengan Perbani ya dok. Nanti apabila ada yang ingin melakukan pendampingan di daerahnya, baik pada para ketua ID cabang ya, kemudian bisa memberikan request ya dok ya, untuk diberikan workshop terkait dengan kegawatan pada bedah anak. Terima kasih Dr. Edwin Bashar, semoga bermanfaat ilmunya, mohon maaf bila ada kekurangan. Demikian pemirsa podcast kita kali ini, sampai jumpa di podcast di Raya Jawa Tengah berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.